agama Kristen. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, pada kesempatan ini kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama narasumber kita, Ibu Diana Sofiana, SPD. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Silakan Ibu Diana untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Oke, makasih Mbak. Oke, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang diberkati Tuhan. Saya Diana Sofiana akan membawakan renungan dalam acara Mimbar Agama Kristen dengan tema kapasitas berkembang atau bertambah. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk bisa memahami dan mengerti bagaimana setiap kapasitas yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan, untuk kami bertanggung jawab dan melakukannya. Tuhan, mampukan kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami untuk memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, pendengar setia Pro RRI 1 Palembang, pernahkah kita merasa bahwa kita ini hidup berjalan di tempat, padahal waktu itu terus berjalan? Nah, Tuhan itu tidak menciptakan kita tetap sama dari hari ke hari. Di dalam setiap diri kita Tuhan sudah menaruh potensi, kemampuan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita terus bertumbuh ya. Mari pendengar setia, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu bagaimana kita ini tidak mandek, tetapi kita terus bertumbuh, berbuah dan berdampak. Kita buka dulu di dalam Injil Matius 25. Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Buat pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Di sini saya akan bacakan buat kita semua. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi pemirsa, di dalam Matius 25 ini adalah bagian khotbah terakhir dari Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, di mana bagian ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang akhir zaman ya, dan tentang kedatangannya kembali, dan juga bagaimana sikap orang yang benar selama masa penantian itu ya. Di sini Tuhan melambangkan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ya. Dan hamba itu melambangkan kita sebagai orang percaya, dan talenta itu melambangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik waktu, kemampuan, kesempatan, dan hidup yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan Yesus ingin menekankan bahwa selama masa penantian kedatangannya, Tuhan ini tidak ingin umatnya itu pasif, tetapi dia mau kita menjadi orang yang produktif dan bertanggung jawab. Nah, dalam perumpamaan ini hamba yang kelima itu memperoleh laba gitu ya, berkembang, talentanya menjadi 10 ya, 5 ditambah 5. Lalu demikian juga yang memiliki 2 talenta beroleh laba 2 talenta sehingga berkembang menjadi 4 talenta. Sementara yang 1 talenta itu tidak berkembang. Nah, mengapa kapasitas hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu berkembang, sementara hamba yang ketiga yang hanya menerima 1 talenta tidak berkembang? Penyebabnya adalah karena hamba yang dipercayakan 1 talenta ini dia salah mengenal tuannya ya. Di dalam ayat ke-24 di sini dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Nah, masalah utamanya di sini bukan pada kemampuan, tetapi cara pandang dari hamba yang menerima 1 talenta ini. Dia memandang tuannya itu dengan persepsi yang keliru, sehingga memandang tuannya sebagai pribadi yang kejam ya. Nah, kata kejam di sini berarti tuannya benar-benar jahat dan kejam di sini. Tetapi padahal buktinya tidak. Kenapa? Karena dari awal tuannya sudah memberikan talenta itu kepada setiap hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kesanggupan mereka. Jadi kata kejam di sini menunjukkan bahwa itu hanya persepsi atau hanya pikiran dari hamba yang ketiga ini saja yang menerima 1 talenta ini, bukan sifat sebenarnya dari Tuhan itu sendiri ya. Jadi teman-teman, bahwa persepsi yang salah tentang tuannya itu membuat dia tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya pandangan dari hamba yang menerima 5 talenta dan juga 2 talenta itu, mereka memiliki persepsi yang benar ya, sehingga akhirnya dia melakukan tindakan yang benar, karena pandangan yang benar itu akan menghasilkan tindakan yang benar. Nah, di sini Daud juga di mana dia memandang Tuhan itu sebagai sumber pertolongannya ya, bukan melihat masalah besar ketika dia menghadapi Goliat, tetapi dia bukan fokus kepada raksasanya, tetapi dia fokus pada kebesaran Tuhan. Di sini kita dapat belajar bagaimana Daud juga memiliki cara pandang yang benar ya. Dia memiliki keberanian, dan keberanian itulah dengan cara pandang yang benar itu melampaui kapasitasnya sebagai seorang gembala muda, sehingga akhirnya dia bisa diangkat menjadi Raja Israel gitu ya. Nah, jadi salah mengenal Tuhan ini membuat kapasitas kita tidak berkembang ya. Hati kita menjadi dipenuhi dengan ketakutan, bahkan bukan dengan iman ya. Sebaliknya pengenalan yang benar tentang Tuhan itu menolong seseorang itu mampu melangkah dan bertumbuh dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi hal ini terjadi di mana pada waktu itu jemaat di Roma waktu itu mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus ya. Dan penderitaan mereka membuat mereka ini kebingungan. Dan karena kebingungan akhirnya mereka sempat berkata, mungkin bertanya dalam hati, adakah Tuhan itu bekerja dalam hati mereka gitu. Dan inilah jawaban yang disampaikan oleh Paulus, di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi di sini hal ini menunjukkan bahwa siapa Tuhan yang sebenarnya ya, bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang kejam, tetapi dia pribadi yang bekerja aktif membawa kebaikan bahkan dalam situasi yang tersulit sekalipun. Pemirsa RRI Pro 1 Palembang, yuk mari kita sama-sama belajar bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan ya. Salah satunya seperti yang tertulis dalam Roma 8 ini, bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan itu baik ya. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki cara pandang yang benar, sehingga
waktu, kemampuan, kesempatan, bahkan hidup yang Tuhan berikan ini kepada kita dapat kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mengapa kapasitas hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta ini berkembang sementara yang pertama tidak, yang menerima 1 talenta tidak? Karena hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta ini sadar bahwa talenta yang mereka miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena usaha mereka, bukan karena kerja keras mereka ya. Di ayat ke-15 dikatakan bahwa yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Nah, hamba yang menerima 2 talenta ini dan 5 talenta ini menyadari bahwa talenta itu adalah pemberian dari Tuhan, dan dia berusaha untuk dia menyadari bahwa itu bukan hasil usahanya sendiri. Jadi ketika mereka menyadari bahwa pembagian talenta itu bukan berdasarkan dari keinginan hambanya, tetapi keinginan dari tuannya sendiri sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan kesadaran ini sehingga membuat kedua hamba ini yang menerima 5 talenta dan 2 talenta ini, mereka tidak membanding-bandingkan diri mereka. Mereka tidak merasa iri, kenapa saya menerima 5, kenapa saya menerima 2 sementara teman saya menerima 5 gitu. Dia tidak protes karena dia tahu bahwa itu adalah pemberian dari tuannya dan itu sesuai dengan kesanggupan mereka. Jadi dengan menyadari hal itu sehingga mereka tidak lagi fokus membanding-bandingkan diri mereka, melainkan mereka lebih fokus kepada mengerjakan apa yang sudah diberikan kepada mereka ya. Nah, sikap ini sejalan di dalam seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 6 bahwa setiap orang menerima karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia Allah. Jadi Tuhan tidak menuntut kita sama seperti orang lain. Masalahnya itu muncul dari manusia itu sendiri, bagaimana membanding-bandingkan diri, lalu iri hati terhadap sesama sehingga akhirnya tidak bisa memperbesar kapasitas di dalam dirinya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita membanding-bandingkan diri kita, itu adalah hal yang tidak bijaksana ya. Contoh sederhana ketika kita mungkin di dalam satu gereja kita melayani di belakang mimbar, lalu timbul iri hati, kita melihat bahwa bagaimana teman-teman kita tampil di atas mimbar, mungkin mereka yang memimpin pujian atau mereka yang singer gitu ya, lalu kita di belakang mungkin timbul hal demikian, padahal Tuhan tidak memandang bukan kita pelayanan di atas mimbar ataupun di belakang, semuanya sama-sama berharga di mata Tuhan, semuanya sama-sama di mana Tuhan mau setiap kita mau melayani Tuhan. Sama seperti kakak adik aja, kadang-kadang kita memiliki talenta yang berbeda gitu ya. Mungkin kakak kita lebih pintar dari segi yang lain, lalu kita dari segi yang lain juga. Tetapi kita sama-sama memiliki kapasitas yang berbeda, tetapi kita mau tetap sama-sama kembangkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kuncinya bahwa kita sadar bahwa talenta itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan hasil usaha kita ya. Jadi pemirsa RRI Pro 1 Palembang, yuk mari kita mau belajar bagaimana kita mengembangkan talenta atau kemampuan yang sudah Tuhan percayakan dalam diri kita, dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Besar kecil semuanya dari Tuhan, dan kita mau mengembangkannya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Lalu yang ketiga, mengapa hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta ini kapasitas mereka semakin berkembang sementara yang menerima 1 talenta ini tidak? Karena hamba yang menerima 5 dan 2 talenta ini mereka langsung mengerjakannya. Ketika mereka menerima talenta yang diberikan itu, mereka langsung mengerjakannya ya. Mereka tidak menunggu waktu yang sempurna. Mereka tidak sibuk dengan alasan-alasan mereka, tetapi mereka mau bertindak dengan apa yang ada di tangan mereka ya. Karena kesetiaan dalam tindakan itulah membuat kapasitas mereka sehingga akhirnya mengalami lipat ganda gitu ya. Hasilnya berlipat ganda. Sebaliknya hamba yang pertama tadi tidak menghasilkan apa-apa karena dia justru takut, dia menyembunyikan, dia menunda karena dia takut sehingga akhirnya dia menunda untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi penundaan itu membuat potensi yang ada dalam diri kita itu tidak berkembang ya, bahkan menjadi sia-sia. Karena itulah kita harus keluar dari zona nyaman kita ya. Karena banyak orang-orang yang menunda pekerjaan-pekerjaan mereka itu karena mereka terkungkung dalam zona nyaman mereka ya, sehingga akhirnya mereka takut ambil resiko, mereka takut gagal sehingga mereka tidak mau keluar dari zona nyaman itu, sehingga mereka memilih untuk menunda. Sebagai contoh, ketika
secara sederhana mungkin ada di antara teman-teman sebagian yang mungkin memiliki talenta mungkin bisa berdoa, tetapi karena teman-teman belum terbiasa berdoa di tempat umum, maka teman-teman mungkin nggak mau berdoa, menunda waktu itu, sehingga pada akhirnya singkat cerita waktu berlalu tahun demi tahun, sehingga pada akhirnya kita tetap berada di zona nyaman tersebut dan kita tidak mengalami perkembangan talenta yang ada dalam diri kita tidak kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Atau mungkin kita sudah tahu nih, kita harus bangun pagi, berdoa, membaca firman Tuhan. Lalu ketika pagi hari alarm sudah membangunkan kita, tetapi kita memilih untuk menunda alarm itu gitu ya, mematikan alarm. Singkat cerita akhirnya kita kesiangan dan kita tidak sempat berdoa, kita tidak sempat lagi membaca firman Tuhan. Jadi biarlah mungkin malam hari ini juga mungkin ada sebagian kita juga berpikiran nanti saja saya berdoa, nanti tunggu sudah agak malam saya berdoa, lebih memilih untuk scroll HP atau nonton drakor dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya sehingga akhirnya waktu kita berlalu dengan begitu saja, lalu akhirnya kita kecapean, kita ketiduran dan kita tidak berdoa, sehingga akhirnya karena penundaan tadi ya. Karena itulah teman-teman semua yang terkasih, di dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa sikap yang menunda-nunda atau lamban bertindak itu membuat hidup kita tidak berkembang. Tetapi ketika kita mau mengembangkannya, kita rajin, kita sigap, kita mau bertanggung jawab, sehingga akhirnya kehidupan kita boleh menghasilkan bahkan talenta yang ada dalam diri kita boleh mengembangkannya ya. Jadi pemirsa setia Pro RRI Palembang, mari yuk kita mau belajar bagaimana kita menanggalkan ya pola yang lama, bagaimana kita suka menunda-nunda ya, tetapi kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau melakukan apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita mau kerjakan, kita mau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam Matius 25 ini mengajarkan kita bahwa ketika kita salah mengenal Tuhan membuat kita menjadi pasif, membuat kita tidak mau bergerak. Lalu ketika kita memilih untuk menunda-nunda atau kita tidak mau keluar dari zona nyaman, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Lalu ketika kita tidak menyadari bahwa segala yang ada dalam diri kita itu adalah titipan Tuhan, maka kita nggak akan mengerjakan apa-apa. Tetapi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita peroleh yang ada pada kita itu semuanya dari Tuhan, maka kita mau mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Intinya bukan seberapa besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi seberapa setia kita mau mengelola setiap hal-hal kecil yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun yang ada di tangan kita pada saat ini, baik waktu, kemampuan, mungkin pelayanan, pekerjaan, biarlah kita boleh kembangkan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, sehingga Tuhan sanggup memperbesar setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, ampuni apabila kami salah mengenal Engkau. Tuhan, kami memiliki persepsi yang salah sehingga membuat kami tidak mampu bergerak, tidak mau melakukan segala sesuatu hal. Tuhan, ampuni kami juga apabila mungkin selama ini kami sudah terkungkung dalam zona nyaman sehingga kami tidak mau keluar dari zona tersebut, sehingga kami tidak melakukan apa-apa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kami itu semuanya adalah milik Tuhan, dan kami mau pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami Bapa untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hal-hal yang terkecil apapun yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palembang, telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen bersama narasumber kita Ibu Diana Sofiana SPD. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu Bu ya. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di akhir program Palembang sore ini. Terima kasih telah setia bersama kami dan mengikuti seluruh rangkaian informasi yang hadir. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama Pro 1 Palembang, karena setelah ini akan ada program Palembang Malam ini yang hadir menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi dan hiburan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kristen.